Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Oke, welcome back to Romy Ozzy. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstall Flutter tanpa menggunakan Android Studio. Karena ada beberapa mungkin laptop kita berat atau tidak bisa untuk menjalankan Android Studio karena sangat memerlukan resource yang tinggi ya. Sebagai alternatif adalah kita menggunakan emulator web browser. Jadi kalau kita lihat video ini video dengan cara menginstal Flutter termasuk dengan menginstal Android Studio-nya. Ini adalah file-file yang digunakan di video itu. Tapi kita untuk video kali ini adalah kita bagaimana caranya kita belajar untuk menginstal Flutter di Windows tanpa menginstal Android Studio. Oke? Oke, skip stage. Oke, ini adalah beberapa file yang diperlukan untuk instalasi Flutter, tetapi untuk video kali ini kita akan menginstal Flutter tanpa menginstal Android Studio. Jadi yang ininya, dan juga kita tidak menggunakan Microsoft Visual Studio. Yang dua ini kita taruh dulu ke sini, tidak perlu ya. Nah, jadi tinggal kita 4 ini yang kita install. Oke, untuk mendownload Git sama bisa mungkin dilihat di sini bagaimana cara mendownloadnya. Tetapi kalau kalian ingin shortcut, maka tinggal mendownload nanti di deskripsi ya. Juga untuk mendownload Flutter SDK. Kemudian untuk JDK juga, cara mendownloadnya bisa dilihat di video yang ini, Flutter tip 1, download and install Flutter. Tetapi bila ingin shortcut, tinggal download di video description di bawah ya. Juga yang ini. Oke, ini saya anggap sudah bisa kita download dan kita taruh di folder khusus yang untuk kita bisa menginstal Flutter on Windows without installing the Android Studio. Oke, kita mulai dulu ya dengan Git. Kita double klik sama. Ini adalah urutannya. Ini sudah download. Ini adalah cara menginstalnya ya. Oke. Oke, bila sudah download nanti akan terlihat ini. Windows ini, kemudian kita install Git, kita pilih main. Oke, kita akan mengecek apakah Git sudah terinstall dengan memakai PowerShell yang kita ketik git -- version. Kita next, kemudian next lagi, ini main, kemudian next lagi yang adalah next, kemudian next, dan next. Asik ya kalau kita install next saja. Gitu ya. Kita tunggu sebentar sampai dia yang hijau nanti ke sini ya. Kita tunggu progress bar-nya, ini namanya progress bar. Installation progress bar. Ya, install di program file Git di sini di namanya foldernya ya. Hari ini adalah hari Sabtu, kira-kira jam 6.30. Oh ini. Sabtu tanggal 8 Maret 2025. Oke, hampir selesai. Nah, ini rilisnya tidak usah, kita uncheck saja lalu kita finish. Nah, berarti kita sudah selesai yang langkah yang ini ya. Kemudian kita ekstrak Flutter SDK, kita ekstrak di sini, boleh di src ya. src kita ekstrak. Berarti kita buat folder dulu ya di drive C.
C kita ini, dan kita buat folder di sini src. Right click, new src ya. Sudah. Nah, nanti kita copy, kita taruh di sini ya. Kemudian kita ke masukkan path, masuk. Oke. Ini kita lakukan ini dulu. Kita ekstrak dulu. Caranya tadi kita ke sini, kita back tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, kita right click, kemudian kita ekstrak. Kita cari yang ini, ekstrak all. Nah, yang ini kita taruh tadi kan sudah kita belum di copy. Kita tadi mana ya? Nah, ini dia. Copy. Ini saya copy yang ininya, kemudian kita ke ekstrak tadi ini, dan kita paste di sini ya. Lalu kita ekstrak, atau kita tidak mau paste ya, caranya dengan di sini bisa juga. Nanti kan kita ke C ya. Nah, ini lalu kita ke src. Nah, bagi yang C-nya sedikit, tinggal sedikit, bisa diganti dengan D. Oke, select folder, ekstrak. Lalu kita tunggu ya. Ini mungkin saja nanti ekstraknya. Nah, ini dia. Ini ekstrak lumayan banyak. Flutter SDK-nya 2,36 GB. Kalau yang masih mungkin agak lama ya ini ya. Jadi ditunggu saja progresnya. Dia bisa juga pada saat kita mengekstrak dia seperti ini ya kondisinya. Jadi seakan-akan stuck atau hang, padahal dia ada di belakang layar. Nah, ini bisa kalian geser dikit, klik yang ini, misalnya di depan. Ya. Ini kalau saya di komputer saya ini yang dual core ini bisa 45 menit. Nah, ini jatuh ke 3 menit. Jadi tergantung kecepatan hard disk, kecepatan prosesor, kecepatan komputer kita. Oke, ditunggu saja sampai ini selesai. Ini is the time remaining is about 3 minutes. So kita tunggu sebentar. Ya, masih sedikit lagi ya, 25 seconds. Kita tunggu sebentar. Sebentar, masih berapa nih? 5 second lagi ya. Nah, ini sudah selesai nih. Oke, berarti untuk yang ini sudah selesai ya, untuk yang apa tadi? Oke, untuk yang ini sudah selesai ekstrak, lalu kita tentukan path-nya. Untuk menentukan kita masukkan ke yang ini tadi ya, kita insertkan di sini. Kita copy ke environment, jadi kita klik yang ini, kita edit. Nah, kita buka yang ini, edit NV. Kita di search bar Windows, diklik saja NV, lalu yang ini dibuka ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kita pakai yang user dulu. Ini path-nya, kemudian diedit. Kemudian kita tambah di sini. Kita ke sini dulu untuk melihat Flutter-nya kan diinstal di C ya. Kita di src, kemudian yang Flutter-nya di double klik, lalu bin. Nah, di sini kita ngopi. Kenapa harus di copy di sini? Supaya kita memberitahu ke Windows bahwa ini Flutter-nya di sini nih. Ini kan ada Flutter titik 4. Nah, ini bisa dijalankan langsung. Jadi kita copy tadi ini ya. Ini kita copy di sini. Klik kanan, kita copy. Kemudian kita ke environment tadi. Ke environment yang ini. Kemudian kita new, lalu kita paste. Nah, selesai. Kita lalu di OK. Ya. Berarti sudah selesai yang ini. Nah, ini oke lagi di bawah. Oke, kita tes ya. Kita tes dengan menggunakan tadi PowerShell.
Nah, ini ada Windows PowerShell dijalankan, nanti akan keluar ini. Kemudian diketik Flutter Docker. Nanti dia akan membangun dulu, jadi dia akan download packages. Jadi tunggu sebentar sampai dia selesai, baru nanti kita akan menerima summary dari Flutter Docker sejauh mana kita menginstal Flutter ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini coba lihat. Sudah selesai ya, Android Studio not install yet. Tapi kita sedang mempunyai device nih, ini yang browser nih. Kalau kalian menginstal browser, semakin banyak browser yang kalian miliki, semakin banyak ininya. Dan ini nanti kita memakai, jadi tidak pakai Android virtual device, tapi kita pakai nanti browser saja. Yang Visual Studio memang kita tidak install, kita juga sudah punya. Nah, ini tinggal yang ini. Android to change. Nah, kita ke sini dulu untuk install ya. Ini sudah mau selesai. Oke, untuk selanjutnya kita akan menginstal ini ya, JDK. Tinggal di double klik saja, lalu next saja, selesai. Ya, kalau sudah kita double klik, nanti dia akan terbuka seperti ini. Lalu kita next saja ini. Nah, ditunggu sampai selesai dari ini progress barnya sampai sini ya. Ya, kita tunggu sebentar, extracting installer. Yang ini ya, sampai sini. Nah, ini sudah selesai nih. Kita close, kemudian kita install lagi yang ini. Kalau kalian sudah ada punya VS Code, tidak usah, tapi nanti pada saat di VS Code nanti kita tambahkan ekstensi ya, ekstensi untuk Flutter. Bagi yang masih belum, diinstal saja ini. Jadi kalau VS Code-nya tidak punya di Windows-nya, di double klik saja ini, kita install ya. Kita double klik sebentar, nah akan muncul seperti ini, accept, lalu next. Nah itu biarkan saja di sana, di sini ya. Kita next. Nah ini 2 centang, lalu next, install. Kita tunggu sebentar. Proses installer ya, menginstal VS Code. Kita tunggu ini sampai sini. VS Code ini adalah untuk coding editor, code editor ya. Jadi bukan nama bahasa pemrograman. Ini banyak juga orang ditanya apa bahasa pemrogramannya, VS Code. Nah, bukan. VS Code ini cuma tempat kita mengetik atau mensimulasikan coding-coding yang telah kita buat, gitu. Nah, selesai nih, kita launch. Ini dicentang saja, tidak apa-apa, kita launch. Nah, proses selanjutnya adalah sebentar. Kita adalah nanti menginstall Flutter, ekstensi Flutter yang ada di yang akan dipakai di VS Code ya. Ini kalau dicentang ini kalau ini Markdown aja ya dulu ya, nanti kita bisa install tersendiri. Ke bawah, di scrolling ke bawah yang ini, klik Markdown. Nah seperti ini sudah selesai berarti kan. Nah ini close aja yang ini, kita ke sini, kita akan menginstal ekstensi nih, ekstensi sebentar ya. Klik yang ini. Nah, ini lalu kita ketik Flutter. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita install. Nanti kalau kita install Flutter-nya ini akan terinstall juga .code-nya. Oke, klik sekali, kemudian dia install. Do you trust? Yes, we trust the publisher and install. Nah, ini tunggu. Ini akan ada jalan-jalan di sini. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ini ada text time juga. Pastikan internetnya juga terbuka. Oke, tunggu sebentar.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang install ini kan ada barnya ini, jalan-jalan ini juga bisa dilihat di sini. Berarti dia masih install nih, installing. Kemudian kita bisa centang ini supaya dia auto update. Nah, ini sudah selesai nih, ada install, uninstall, nah selesai. Jadi kalau kita mau lihat Dart-nya, nah ini sudah terinstall saja seharusnya ya, ini Dart-nya kita cek. Nah, sudah terinstall juga. Kalau ada tulisan uninstall ya. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Berarti kita selesai yang tadi, yang ini ya. Ini selesai, ini selesai. Kita coba sekarang. Caranya kalau mencoba pertama kali adalah kita membuat dulu di mana kita ingin menaruh foldernya ya. Jadi kalian taruh folder, kalian tentukan di mana menaruh apanya tuh. Naruh ininya coding Flutter. Nah, kalau kita pakai di sini nih, ini tinggal di copy. Nah, kalian tentukan dulu, kalau tidak buatlah folder Flutter supaya nanti coding-codingnya terkumpul di sana. Kita klik sini, kita coba ya. Kita coba untuk menginstall. Kita view, kemudian command palette, kemudian Flutter. Nah, ini new project. Klik new project, lalu new application, klik. Nah, dia akan minta di mana naruhnya. Nah, tadi kan kita sudah menentukan foldernya, kita paste, Ctrl V, enter, select folder, kemudian kita beri nama. Nah, namanya Flutter 1 lah, Flutter A 1. Nah, ini tidak boleh huruf besar, ganti huruf kecil. Nah, ini huruf F. Oke, kalau Anda escape, di enter. Ya, dia akan meng-create tadi. Nah, ini trust, ya kita trust. Lalu kita yes. Coba ya. Nah, ini dia membentuk filenya. Ini lagi creating project. Ini akan sedikit memakan waktu ya untuk ini adalah karena tadi dipilih adalah kecuali kita memilih blank application ya. Nah, tadi kita pilih kan supaya nanti si VS Code membuat secara default membuat template untuk kita. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau ada tertulis ini, your project is ready. Press F5 to start running. Oke, ini artinya kita sudah siap. Kita cek ya, tapi kita harus dulu device-nya kita klik dulu ini. Nah, ini kita pakai yang Edge atau Chrome. Ya, pakai Edge boleh juga, pakai Chrome boleh juga. Kita pakai Chrome ya. Nah, baru kita jalankan. Run, start debugging, F5 atau klik ini. Kita jalankan ya. Jadi di Chrome launching main.dart. Dart ini bahasanya ya, bahasanya tuh Dart, sedangkan Flutter itu adalah frameworknya, kerangka. Sebentar ya, ini masih waiting. Ini memang untuk kalau kita proses eksekusi seperti ini di awal-awal memang agak lama, nanti setelahnya baru agak cepat ya. Nah, ini dia. Ntar lagi ya. Ini sudah terbuka nih putihnya. Nah, mau sudah dia nih. Berarti ya bisa kita geser kalau mau seperti ini. Nah, ini bisa kita geser. Taruh di sini. Taruh di sini. Nah, nanti taruh di sini. Nah, jadi dia berdampingan. Bisa gini kan. Nah, mau. Jadi kita tidak usah memakai apa tadi?
tidak usah memakai tadi. Tapi kelemahannya adalah bila tidak memakai ini adalah satu, kita tidak bisa membuat APK. APK itu adalah aplikasi yang diperlukan atau file yang diperlukan untuk menginstal di dalam handphone seperti ini. Tidak bisa. Tapi untuk simulasi cukuplah. Caranya bila ingin menginstal adalah caranya ini kita coba dulu ya. Nah ini mau kan? Nah, baru sini kita coba ya untuk merubah kata-katanya ini kan tadi my first, oh not my first, Romi Ozi first. Nah, bila ada komanya di tengah ini kan pasti yang di pinggirnya kita jadinya pakai double quotation. Kita dapat dua. Nah, karena kita ada ini my Ozi, Romi Ozi first platter. Nah, kita coba ya. Nah, ini tinggal ditekan hot reload aja. Hot reload untuk mengetahui yang tadi. Nah, ini cepat kan? Hot reload cepat sekali. Oke, demikian. Jadi ini bisa digunakan untuk yang komputer-komputer yang lemah, yang mungkin tidak akan sedikit struggling pada saat menjalankan Android Studio. Oke, sebelum saya akhiri, kita misalnya tadi kelemahannya adalah untuk ya, walaupun ini sudah ya. Tapi untuk tadi kelemahannya adalah kelemahan kita tidak menginstal Android Studio adalah kita pada saat kita ingin membuat APK. APK itu diperlukan file yang diperlukan untuk menginstall program kita, aplikasi kita di device-nya, di handphonenya Android. Nah, di situ terpaksa kita akan mendownload Android. Tapi kalau tetap tidak ingin pakai Android Studio, maka kita bisa menginstal yang command line-nya saja. Caranya adalah yang ini kita ketik di Google, diklik enter, lalu ini diklik, terbuka yang ini. Nah, ini yang baru ya, download Studio Meerkat. Baru saja kemarin launching tanggal 7 Maret 2025. Nah, ini di scrolling down. Biasanya kan kita install yang ini kan, karena ini terlalu berat. Kita install yang ini saja, yang ini, yang command line tools. Lalu diklik ininya, lalu dia akan agreement-nya ada, dicentang yang ini, lalu di-download. Lalu kita install. Nah, begitu dia. Nah, kalau caranya nanti cara menginstalnya bisa ditanya ya di ChatGPT. Cara menginstal yang tadi. Oke. Kita selesai dulu ya. Jadi kalau untuk misalnya ingin tetap membuat APK-nya ya. Tapi kalau hanya untuk simulasi cukup yang ini saja. Oke, kita problem solve ya. Untuk menginstal, bagaimana cara menginstal Flutter tanpa harus menginstal atau menggunakan Visual Android Studio. Okay, we see you again in the next video. Bye-bye.